Halo semuanya, jumpa lagi di channel. One for all. Di video kali ini kita bakalan melanjutkan video sebelumnya, yaitu di episode pengenalan parkour. Jadi buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan kalian nonton terlebih dahulu biar tidak gagal paham. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, kali ini kita bakal membahas 7 gerakan basic parkour yang paling dasar, yang wajib kalian pelajari terlebih dahulu sebelum ke tahap selanjutnya. Sebenarnya di parkour tidak hanya 7 gerakan dasar saja, masih banyak lagi. Tapi gerakan ini paling penting untuk dipelajari terlebih dahulu. Dan di parkour Bandung pun memakai 7 gerakan ini sebagai patokan untuk pembelajaran bagi pemula. Nah, kira-kira apa saja gerakannya? Mari simak videonya. 1. Landing. Yang pertama ada landing. Jadi landing itu teknik bagaimana cara kita mendarat di parkour. Jadi di parkour itu ketika kita dropping atau mendarat itu nggak asal-asalan. Jadi ada tekniknya. Jadi ada 2 poin penting di landing. Yang pertama yaitu waktu kita melakukan landing gunakan sepertiga kaki bagian depan. Jadi kenapa harus menggunakan sepertiga kaki bagian depan? Karena di tumit belakang itu terdapat saraf-saraf. Nah, jika kalian landing menggunakan tumit pasti akan pusing sampai ke kepala. Nah, poin kedua yaitu suara diperkecil. Nah, jadi ketika kalian melakukan landing, suara harus semaksimal mungkin diperkecil. Kalau dihilangin pasti sulit, maka dari itu harus diperkecil. Kenapa suaranya harus se-silent mungkin? Karena jika kalian landing dengan suara berisik atau suara yang keras, berarti impact ke tulangnya itu pasti lebih besar. Jika suaranya kecil, pasti impact ke tulangnya pun lebih kecil. Karena jika suara kecil, pasti itu diredam pakai otot kaki. Ada 2 cara ketika kita melakukan landing, yaitu menggunakan tangan dan tanpa menggunakan tangan. Kalau menggunakan tangan yaitu saat ketika kaki kita tidak kuat untuk menompang saat mendarat. Misalkan kita mendarat di ketinggian lebih dari tubuh kita misalkan, atau contohnya di 2 meter. Nah, kita dropping dari 2 meter, ketika kita tidak kuat untuk menompang hanya dengan kaki, kita bisa membantu dengan tangan supaya impact ke kaki pun bisa lebih kecil. Presisi. Yang kedua ada presisi. Jadi presisi ini berfungsi untuk berpindah dari poin A ke B atau sebaliknya dengan cara melompat dan diakhiri dengan kontrol tubuh. Jadi ketika kita melakukan presisi, kita harus benar-benar bisa mengontrol tubuh. Ini basicnya dari landing. Poin penting dari presisi ini yang pertama yaitu lompatan presisi harus setengah lingkaran. Jadi fungsinya itu untuk bisa melihat ketika kita mau mendarat di tujuan atau poin terakhirnya. Kedua, sama seperti landing, tetap harus menggunakan sepertiga kaki bagian depan. Nah, jika obstacle-nya tinggi seperti ini, tidak harus terlalu jinjit. Tiga, rolling. Yang ketiga ada rolling. Rolling berfungsi untuk meredam impact kaki ketika kita melakukan dropping melebihi tinggi badan atau lebih tinggi lagi. Misalkan kita dropping dari ketinggian 4 meter. Nah, pasti kalau kita tidak melakukan rolling, impact ke kaki pun sangat besar. Poin penting di rolling yaitu ketika kita melakukan rolling di parkour, rollingnya itu miring tapi tetap lurus. Biasanya rolling ini paling sulit dipelajari. 4. Quadrupedal. Nah, quadrupedal ini basicnya untuk nanti belajar cat balance. Nah, jadi kalau kalian mau bisa cat balance, berarti harus bisa quadrupedal dulu. Teknik ini digunakan untuk melatih koordinasi tubuh atau melatih fisik saja.
Jadi teknik quadrupedal ini mirip seperti bayi merangkak, tapi lututnya itu sedikit diangkat. Poin penting quadrupedal ini yaitu ketika kita melakukan quadrupedal, tangan dan kaki harus benar-benar diperhatikan. Misalkan jika tangan kanan kita maju ke depan, berarti kaki kiri kita maju ke depan. Nah, jadi quadrupedal ini menyilang jalannya, dan tangan dengan kaki itu jangan sampai bersentuhan atau si kaki melebihi tangan. Lima. Balancing. Dilihat dari namanya saja, kalian pasti sudah tahu. Teknik ini digunakan untuk melatih keseimbangan. Jadi poin penting ketika kita melakukan teknik ini, kaki harus lurus, jangan sampai ke pinggir. 6. Vaulting. Oke, yang keenam ada vaulting. Jadi vaulting ini berfungsi untuk melewati rintangan. Sebenarnya vaulting ini banyak macamnya. Nah, untuk poin-poin penting di vaulting mungkin bakal dijelasin di video berikutnya, atau mungkin ada dari kalian yang tertarik misalkan vaulting ini, kalian bisa tulis aja di komentar, mungkin nanti gue bikin tutorialnya. Jadi untuk vaulting mungkin skip aja dulu karena banyak jenisnya juga sih sebenarnya. Climb up. Dan yang terakhir yaitu climb up. Jadi climb up ini digunakan untuk memanjat tembok ketika sehabis melakukan catlift biasanya. Ada 3 cara untuk melakukan climb up. Yang pertama namanya itu fireman 2 tangan, dan yang kedua fireman 1 tangan, dan yang ketiga yaitu climb up secara langsung. Mungkin detailnya nanti bakal dijelasin lebih detail di video tutorial khusus climb up. Nah, mungkin segitu aja. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang ingin belajar parkour, coba pelajari 7 gerakan ini, karena basic itu penting untuk progres selanjutnya. Semua isi materi dari video ini dibuat secara singkat karena masih pengenalan dan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi. Jadi kalau ada yang kurang atau salah, mohon dimaklum. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya, dan kalian boleh komen di bawah jika ada yang kurang jelas. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan share supaya video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, dan buat yang mau belajar parkour juga, lalu klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info video seputar parkour lainnya. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.